Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kami akan membahas bagaimana merawat pohon kelor agar banyak tunasnya. Dan ternyata ada rahasia yang menarik bagaimana kelor agar enak untuk dikonsumsi tanpa rasa getir. Mari kita simak. Sebelumnya kita pelajari dulu sebagian manfaat dari tanaman kelor ini. Kelor dengan nama latin Moringa olivera mempunyai banyak sekali manfaat. Salah satu hasil riset nasional menyebutkan kelor mempunyai nilai gizi yang tinggi yang dapat meningkatkan status gizi balita dengan meningkatkan indeks massa tumbuh berdasarkan umur pada balita. Balita dengan konsumsi tambahan daun kelor akan memiliki pertumbuhan berdasarkan berat dan tingginya yang signifikan dibandingkan dengan sebelum mengkonsumsi menu tambahan daun kelor. Masalah gizi buruk atau stunting juga masih kerap dijumpai di Indonesia. Anak-anak dengan kekurangan gizi akan tumbuh lebih pendek dari temannya. Hasil penelitian menyampaikan kelor dapat mengatasi masalah stunting pada anak-anak. Sedikit cerita menarik yang saya ambil dari tulisan Laurin, seorang penulis dan volunteer kemanusiaan berasal dari Amerika yang pernah tinggal di Senegal menceritakan pengalamannya. Laurin takjub pada tanaman kelor. Dia heran mengapa tanaman ini banyak tumbuh dan sangat dikenal di hampir seluruh negara berkembang dan banyak memberikan manfaat. Tetapi herannya, tidak banyak diketahui oleh negara-negara barat. Di Senegal contohnya, keluarga miskin seringkali tidak mampu untuk membeli banyak sayuran dan lauk untuk makanan mereka. Sebaliknya, mereka makan terutama makanan berbasis karbohidrat saja seperti bubur beras. Mereka sering makan secara bersama-sama dalam satu wadah. Karena pendapatan yang rendah dan umumnya mereka mempunyai anggota keluarga yang sangat banyak. Minimal keluarga di Senegal mempunyai 5 orang anak. Hal ini terpaksa mereka lakukan tanpa memperhatikan kecukupan vitamin. Dan jika hal ini mereka lakukan terus-menerus, akan sangat mengancam kebutuhan gizi tubuh. Kelor di Senegal banyak membantu mengatasi masalah gizi buruk. Menurut WHO, Senegal mempunyai catatan kematian balita sangat tinggi, yaitu hingga 17% per tahun atau sekitar 30.000 balita meninggal per tahun. Dan masalah ini diduga karena gizi buruk pada balita akibat kemampuan ekonomi yang rendah. Setelah digalakkan penanaman kelor dan menggunakannya untuk kebutuhan keluarga, masalah tersebut menjadi lebih teratasi. Yang dilakukan mereka hanya dengan cara menambahkan bubuk daun kelor ke dalam makanan sehari-hari mereka. Biasanya mereka yang mempunyai ekonomi lemah hanya mengkonsumsi bubur beras saja. Kegiatan ini memiliki efek yang positif terhadap pencegahan dan penanggulangan kekurangan nutrisi pada bayi, ibu hamil, dan ibu menyusui di Senegal. Di Senegal, kelor juga disebut sebagai Dokter Moringa karena kemampuannya yang memang sangat luar biasa untuk menyembuhkan banyak penyakit. Di sana digunakan untuk menaikkan produksi ASI, mengatasi sembelit, mengatasi diare, disentri, dan peradangan usus besar. Menurut Laurin, kelor di Senegal juga digunakan untuk masalah diabetes. Bahkan juga digunakan untuk penderita HIV/AIDS. Minyak biji kelor juga digunakan untuk meredakan rasa sakit pada bagian tubuh dan pembengkakan. Hal ini karena vitamin A, kalsium, protein, dan zinc yang tinggi pada kelor. Berikut perbandingan dalam gram yang sama antara daun kelor dengan bahan makanan lainnya. Protein pada daun kelor 2 kali protein pada yogurt. Vitamin A-nya 4 kali vitamin pada wortel. Potasiumnya 3 kali potasium pada pisang, sementara kalsiumnya 4 kali kalsium pada susu, dan vitamin C-nya 7 kali vitamin C pada jeruk. Kelor juga banyak dimanfaatkan untuk perawatan wajah karena antioksidannya yang tinggi
menjadikan kelor sebagai anti-aging yang dapat menghambat proses penuaan dini. Produk skincare dengan bahan kelor pun sudah mulai banyak diminati. Karena itu, sangat penting tiap keluarga mempunyai tanaman kelor. Nah, bagaimana merawat, memetik pohon kelor agar lebih lebat daunnya? Berikut ini caranya. Petik daun kelor pada bagian pangkal batang. Hal ini akan memudahkan tunas baru untuk tumbuh dari bagian yang telah kita pangkas tersebut. Potonglah pohon kelor bila terlalu tinggi dari jangkauan. Nah, setelah dipotong, jangan lupa disiram rutin setiap hari, apalagi musim kemarau. Kadang-kadang pohon kelor sengaja dibiarkan tinggi, misalnya agar menaungi pohon di bawahnya. Jika pohonnya tinggi, ambillah dengan galah. Galah ini bisa berupa besi yang dibengkokkan ujungnya. Karena batang kelor itu bersifat getas sehingga mudah sekali patah. Dengan cara ini akan mudah sekali memanen pohon kelor. Berikutnya catatan penting yaitu pohon kelor yang jarang dipetik akan menghasilkan daun yang lebih liat saat kita kunyah dan rasanya juga lebih getir. So, rajin-rajin dipetik ya agar keluarga kita makin sehat. Salam sehat untuk keluarga Indonesia.